Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang tengah mendampingi adik-adik andalan se-Sulawesi Selatan yang berada di sekolah saat ini. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Dan tak lupa juga kami menyapa buat adik-adik andalan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semua sehat? Oke, jadi kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan tetap semangat untuk belajar karena kakak selalu manifesting bahwa adik-adik ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi favorit se-Indonesia. So, you have to be excited about this time again. Karena hari ini kita akan kembali belajar lewat program andalan kita, The One and Only Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Nah, seperti yang kakak jelaskan, lihat dulu di soalnya. Di soalnya yang diminta adalah makna imbuhan awalan ke akhiran an. Berarti mau tidak mau kita harus tahu dulu makna imbuhan ke an itu apa-apa saja. Nah, jadi kita lihat dulu di sini. Yang di bold atau yang ditebalkan adalah kata kekecilan. Nah, sekarang for your information, kalau misalnya makna imbuhan ke an itu dia ada 5 secara umum. Nah, jadi ada 5. Nah, jadi yang pertama apakah? Nah, jadi yang pertama ke an itu maknanya menyatakan tempat. Oke. Kedua, menyatakan terlalu. Oke. Yang ketiga, perbuatan tidak disengaja. Oke, perbuatan tidak disengaja. Tidak disengaja. Kemudian ada juga menyatakan kondisi atau keadaan. Dan ada juga yang menyatakan sesuatu atau hal. Tanamkan di pikirannya, makna imbuhan kan itu ada 5, tempat dan sampai ke sesuatu. Sekarang biar mempertegas kita lihat contohnya. Kira-kira Kak, kalau tempat yang pakai ke an itu dia pakai kata apa contohnya? Nah, sebagai contoh, kakak berikan contohnya kerajaan. Kerajaan itu kata dasarnya raja, dia pakai imbuhan awalan ke akhiran an. Dan kerajaan itu menyatakan tempat. Contoh, kamu dari kerajaan mana? Oh, saya dari kerajaan Majapahit, contoh ya. Nah, berarti otomatis itu menyatakan tempat. Contoh lain, kedutaan, kesultanan. Nah, itu adalah menyatakan tempat. Oke, terus kalau misalnya menyatakan terlalu, terlalu itu contohnya kebesaran. Oke, baju teman saya kebesaran. Oh, berarti bajunya terlalu besar. Jadi ke an itu menyatakan terlalu. Jadi sudah ada 2 ya. Nah, terus yang ketiga, perbuatan yang tidak disengaja. Jadi dalam hal ini kayak di luar prediksi, tiba-tiba saja terjadi dalam peristiwa tersebut. Jadi kalau perbuatan tidak disengaja atau tiba-tiba, contohnya itu kehujanan. Oke, kehujanan. Tadi saya kehujanan. Oh, berarti dalam hal ini dia itu mengalami peristiwa yang tidak disengaja atau di luar prediksi, atau bisa juga ketinggalan. Tadi saya ketinggalan kereta. Berarti kan itu masuknya ke perbuatan tidak disengaja karena di luar prediksi. Dan kemudian yang keempat, keadaan. Kalau keadaan itu contoh satu saja, misalnya kesendirian. Oke. Kesendirian kata dasarnya sendiri, dia pakai imbuhan awalan ke akhiran an. Oke, kesendirian contoh kalimatnya, dia melamun dalam kesendiriannya. Dia melamun dalam kesendiriannya. Jadi berarti di kalimat itu artinya dia melamun dalam keadaan yang seorang diri. And last, terakhir, sesuatu. Sesuatu itu contohnya dia pakai kata kesalahan. Kesalahan kata dasarnya salah. Oke, kata dasarnya salah, terus dia pakai imbuhan awalan ke akhiran an. Berarti dia menyatakan sesuatu yang salah.
Keseimbangan menyatakan sesuatu yang seimbang. Jadi harus dihafal dan diingat baik-baik kalau makna imbuhan kean itu tempat, terlalu, perbuatan tidak disengaja, keadaan, dan juga sesuatu. Nah, sekarang kita tentukan dulu kekecilan itu kira-kira dia masuk ke makna apa. Nah, coba kira-kira dari tempat sampai sesuatu, kekecilan itu dia jatuhnya ke makna apa? Tigor memiliki baju yang kekecilan. Oke, dia masuknya ke makna terlalu. Kekecilan. Tigor memiliki baju yang kekecilan atau baju yang terlalu kecil. Sekarang kita lihat dari opsi A sampai error, kata keannya itu apa-apa saja. Kalau kita lihat, ada ketiduran di opsi alfa, terus ada kediaman di opsi bravo, terus ada kesalahan di opsi Charlie, kemudian delta ada kata kesepian, dan di opsi error dia pakai kata kebesaran. Nah, biar mempermantap makna imbuhan keannya adik-adik, kita bahas satu persatu di tiap opsinya. Nah, sekarang kita lihat opsi alfa. Ia ketiduran di kelas. Ia ketiduran di kelas. Nah, jelas ya, ia ketiduran di kelas berarti adalah sesuatu atau dalam hal ini perbuatan yang tidak disengaja. Karena dalam hal ini dia tidak prediksi. Tidak disengaja. Dia tidak prediksi kalau misalnya dia bakal tidur di kelas. Ia ketiduran, berarti dalam hal ini perbuatan yang tidak disengaja. Oke, opsi bravo, kediaman Tigor dijaga dengan ketat. Kediaman Tigor dijaga dengan ketat. Nah, kalau kita cek kediaman Tigor. Nah, jelas ya, kalau kediaman adik-adik kira-kira dia menyatakan apa? Nah, menyatakan tempat, kediaman Tigor, tempat tinggal Tigor. Berarti dalam hal ini opsi alfa dan opsi bravo salah. Karena kita cari yang keannya itu bermakna terlalu. Nah, sekarang kita lanjut ke Charlie. Charlie di situ opsinya dikatakan dia selalu mengingat tentang kesalahan yang dibuatnya. Kakak ulangi, dia selalu mengingat tentang kesalahan yang dibuatnya. Nah, kesalahan adik-adik kira-kira menyatakan apa? Nah, dia selalu mengingat tentang kesalahan yang dibuatnya. Dia selalu mengingat tentang kesalahan. Nah, di sini ada kata tentang. Oke, berarti tentang itu kan dia ujung-ujungnya mengarah kepada isi atau dalam hal ini hal. Jadi, untuk kesalahan dia menyatakan hal atau sesuatu karena dia mengingat tentang hal yang berupa kesalahan. Nah, tadi kan kakak jelaskan kalau kesalahan itu kan dia masuknya ke sesuatu. Jadi dalam hal ini apa yang kakak jelaskan itu belum tentu dia menyatakan misalnya kesalahan. Belum tentu dia itu misalnya otomatis menyatakan sesuatu. Bisa saja misalnya dia menyatakan kondisi dan seterusnya. Nah, tapi untuk di opsi Charlie, kesalahannya itu karena ada kata tentang berarti otomatis menyatakan hal, sesuatu yang salah. Nah, kemudian berarti Charlie bukan ya? Oke, sekarang yang delta. Yang delta, dia menangis karena kesepian yang melandanya. Dia menangis karena kesepian. Kalau kita lihat kata kesepian, ini identik dengan berupa keadaan. Nah, jadi keadaan atau kondisi. Nah, jadi keadaan atau kondisi. Berarti delta juga ini otomatis salah. Dan satu-satunya otomatis kita bisa simpulkan kalau jawaban benarnya itu adalah bagian error. Kebesaran, kita mau tes. Kita lihat kalimatnya. Tas yang dibawa oleh Asis kebesaran. Tas yang dibawa oleh Asis kebesaran. Nah, kebesaran yang dimaksud berarti tas si toko Asis ini menyatakan terlalu, yaitu terlalu besar. Nah, jadi gitu adik-adik kalau misalnya untuk pengerjaan soal makna imbuhan.
Jadi, ingat kalau makna imbuhan kan itu ada 5. Jadi, ada tempat, terlalu, perbuatan tidak disengaja, kemudian keadaan, dan sesuatu. Nah, jadi itu ya adik-adik. Jadi sekian saja untuk hari ini. Saya atas nama Andrean Junsreil pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.